Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nur Aminah dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan 2019 dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 4 yang kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metode pembelajaran anak usia dini yang diampu oleh dosen Ibu Tin Hartini SPD MPD. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama dari pengertian perencanaan pembelajaran. Menurut Lukmanul Hakim tahun 2009-238 mengemukakan bahwa perencanaan pembelajaran yaitu persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas untuk mencapai tujuan. Prinsip perencanaan pembelajaran yang pertama, menerapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, manfaat perencanaan pembelajaran. Yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan kelambatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Selanjutnya, kebutuhan dan gaya belajar anak usia dini. Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam hal menyerap, mengatur, dan mengelola informasi yang diterima. Macam-macam gaya belajar anak menurut Dave Meyer. Yang pertama, somatis atau belajar dengan indera praba dan kinestetik. Yang kedua, auditori, gaya belajar melalui pendengaran. Yang ketiga, visual, belajar melalui apa yang dilihat. Yang ketiga, intelektual, belajar memecahkan masalah. Sedangkan macam-macam gaya belajar menurut Dave Dignas. Yang pertama, bermain dengan kata, bermain dengan pertanyaan, bermain dengan gambar, bermain dengan musik, bermain dengan bergerak, dan bermain dengan bersosialisasi. Selanjutnya, karakteristik anak usia dini. Karakter adalah watak, sifat, dan hal-hal yang sangat mendasar pada diri seseorang yang membedakan dengan lainnya. Karakteristik yang dikelompokkan berdasarkan usia dini melihat dari perkembangan anak secara keseluruhan, mulai dari segi fisik hingga kemampuan berkomunikasi. Karakteristik anak usia dini yang pertama unik, yang kedua spontan, ketiga ceroboh, 4 aktif dan energik, 5 egois, 6 pemarah, 7 rasa ingin tahu, 8 kemampuan mengingat terbatas, 9 berjiwa petualang, 10 imajinasi dan fantasi yang tinggi, 11 mahir berkata-kata, 12 mudah frustasi dan tidak sabar, 13 sulit diajak fokus. Selanjutnya, komponen pembelajaran. Tujuan komponen pembelajaran yaitu memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Macam-macam komponen pembelajaran. Yang pertama, kurikulum, guru, siswa, metode pembelajaran, materi pembelajarannya,
alat pembelajaran, dan evaluasi. Selanjutnya, metode pembelajaran anak usia dini. Tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini yang pertama, fungsi pengembangan potensi, fungsi penanaman dasar-dasar akidah dan keimanan. 3. Fungsi pembentukan dan pembiasaan perilaku yang diharapkan. 4. Fungsi pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan. 5. Fungsi pengembangan motivasi dan sikap belajar yang positif. Macam-macam metode pembelajaran PAUD. Yang pertama, ceramah, bermain, bercerita, bernyanyi, bercakap atau dialog dengan tanya jawab. Ke-6, karyawisata. 7, praktik langsung. Ke-8, bermain peran atau sosiodrama. 9, penugasan. 10, demonstrasi. 11, eksperimen. 12, diskusi. Dan 13, pemecahan masalah atau problem. Selanjutnya, media pembelajaran anak usia dini dan alat permainan edukasi atau APE. Fungsi media pembelajaran yang pertama, menarik perhatian siswa, memperjelas penyampaian pesan, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya, menghindari kesalahan tafsir, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Ke-6, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Selanjutnya, tujuan penggunaan alat permainan edukasi yang pertama, memberikan motivasi dan merangsang anak untuk melakukan berbagai kegiatan guna menemukan pengalaman baru yang bermanfaat untuk eksplorasi dan bereksperimen dalam peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan pengembangan bahasa, kecerdasan fisik dan emosional anak. Yang kedua, memperjelas materi pelajaran yang diberikan kepada anak. Yang ketiga, memberikan kesenangan pada anak dalam bermain dan belajar. Manfaat dari alat permainan edukasi sendiri yang pertama, pengembangan aspek fisik, pengembangan bahasa, pengembangan aspek positif, dan yang terakhir pengembangan aspek sosial. Sekian dari saya penjelasan mengenai mata kuliah metode pembelajaran anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.